Ketika bahas PLTN, yang muncul selalu opsi terakhir, dengan narasi yang salah, padahal masih banyak regulasi lainnya yang amanatkan PLTN. Ya, kita akan membahas apakah dapat dibangun. Apa sih isunya dapat dibangun ini adalah tentang regulasi ya. Regulasi energi nuklir. Tentunya ketika kita bicara regulasi, yang nomor satu selalu muncul ke permukaan adalah PP 79, yaitu opsi terakhir. Orang selalu mengatakan opsi terakhir, bahwasanya baru bisa dibangun setelah semua jumlah energi habis, setelah seluruh energi habis, setelah 2030, setelah 2050. Itu semua salah. Nah, persoalannya adalah banyak orang tidak melihat penjelasan ya. Jadi di semua regulasi, penjelasan definisi itu atau penjelasan pasal-pasal itu selalu ada, biasanya ditaruh di akhir. Bila mana kita melihat penjelasan apa sih makna opsi terakhir, maka jelas dikatakan opsi terakhir itu maknanya adalah bila mana telah dilakukan kajian, ya, kajian keselamatan, kajian skala besar, keekonomian, bla 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 lah. Semua kajian, tentunya apapun juga yang dibangun, mau PLTU, mau PLTA ataupun PLTN, kajian itu perlu dibangun, betul kan? Jadi itu normatif lah. Nah, kalimat berikutnya, dan adanya kepentingan mendesak, maka PLTN dapat dimanfaatkan. Itu bunyinya. Jadi sekarang tinggal bagaimana mendefinisikan kepentingan mendesak. Pertanyaannya, ada apa tidak kepentingan mendesak? Ini persoalannya. Nah, kalau menurut saya ada 5 kepentingan mendesak, ya kan? Tetapi kita nggak usah bicara apa kata saya. Sekarang apa kata Menteri SDM? Nah, apa kata Menteri SDM di dalam Kepmen 39K garis miring 20 Mem garis miring 2019, yaitu di dalam Kepmen SDM ini dikatakan bahwasanya perlunya melakukan langkah nyata persiapan pembangunan PLTN. Nah, persiapan pembangunan PLTN ya. Perlunya melakukan langkah nyata persiapan pembangunan proyek PLTN. Mengingat, nah inilah mengingat, kata kuncinya adalah di kata-kata mengingat. Mengingat sudah menipisnya sumber energi dan lamanya pembangunan PLTN. Jadi mengingat ini adalah aspek keterdesakannya. Mengingat sudah menipisnya sumber energi dan lamanya pembangunan PLTN. Inilah aspek keterdesakan. Jadi dengan kata lain, Menteri SDM sendiri sudah menjawab aspek keterdesakan dari opsi terakhir. Walaupun lebih banyak lagi yang kita bisa katakan tentang mengapa itu sudah mendesak, ya. Dan PLN pun, kalau kita lihat PLN sudah mengatakan bahwa PLTN itu harus dibangun kemarin, bukan besok tapi kemarin. Namun walaupun kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin semua potensi EBT kita, masih belum cukup untuk melistriki kebutuhan perkembangan ekonomi kita. Sehingga dari sini kami sangat concern, salah satu sumber energi primer yang akan berlangsung lama, sustain, adalah energi nuklir. Sehingga menurut kami pemanfaatan energi nuklir untuk membangkitkan energi listrik sudah sangat mendesak. Kalau saya pribadi ditanya apakah kita perlu, ya betul perlu. Dan kapan? Secepatnya. Menurut saya momentumnya justru harusnya beberapa saat yang lalu. Sekarang kita agak sedikit terlambat ini karena begitu banyak pertimbangan dan wacana, tapi belum ada juga keputusan. Nah, jadi jelas. Nah, berikutnya lagi apa? Berikutnya regulasi yang jelas. Berikutnya adalah undang-undang. Ya, banyak orang nggak pernah sadar bahwasanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, ya betul, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, mengamanatkan bahwasanya pada tahun 2024 Indonesia sudah memanfaatkan nuklir sebagai sumber listrik atau sebagai pembangkit listrik. Artinya apa? Artinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17, ini undang-undang loh, undang-undang, bahwasanya PLTN itu beroperasi 2024. Oke. Nah, jadi udah ada undang-undang mengatakan demikian. Lalu opsi terakhir
Kepmen ESDM nomor 39 yang mengatakan lakukan langkah nyata menjawab isu keterdesakan dari opsi terakhir itu. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah peraturan presiden nomor 18 tahun 2020. Apa ini? Yaitu RPJMN 2020 sampai 2024, di mana di dalam lampiran 1.A.1.2 ya dikatakan bahwasanya pembangunan PLTN komersial. Jadi pembangunan PLTN komersial sudah masuk di dalam RPJMN 2020-2024 ya sebagai proyek prioritas. Namun di dalam matriks RPJMN yang dilakukan sampai 2024 masih setahap kajian, ya betul, kajian. Dengan arti kata apa? Dengan arti kata bahwasanya diasumsikan pembangunan ini dilakukan pada periode berikutnya. Nah, ini tentunya sejalan dengan rencana Torkon. Kita nggak ada isu, karena kita juga baru membangun PLTT ini pada tahun 2023 atau 2024. Ya, karena awalnya kita akan membangun testbed platform ini, yaitu fasilitas uji non-visi. Nah, jadi jelas dari sisi regulasi tidak ada larangan, tidak ada regulasi satupun juga yang melarang pembangunan PLTN.